Oke, teman-teman, sekarang saya berada di Gias ya, di AIS BSD, di pameran motor otomotif terbesar di Indonesia nih ya. Nah, ini kita lagi memperhatikan adalah booth tempat tes di motor listrik Alfa ya. Jadi ini kita udah di luar, ada motor listrik Alfa, dan di sini ada AHM ya, yang mobil yang PCX elektrik ya. Nah, ini kita akan membahas masalah motor listrik ya. Jadi banyak yang belum paham ketika membeli motor listrik nih. Tadi setelah pas ngobrol-ngobrol ternyata ada yang harus diperhatikan nih saat membeli motor listrik. Jadi tidak hanya membeli motor listrik asal sekedar membeli ya, dengan model tipenya atau dengan daya listriknya, daya power dari dinamonya, itu tidak ternyata ada yang harus diperhatikan lagi ya, yang banyak orang nggak paham. Sebetulnya simple, tidak susah untuk memilih motor listrik. Jadi yang harus diperhatikan ketika membeli motor listrik yaitu adalah tentang daya listrik rumah ya. Jadi banyak yang bilang beli motor listrik ini nggak bisa dicas di rumah karena dayanya kurang. Nah, itu ngeliatnya dari mana ya? Kan pasti repot ya kita ya. Kalau ternyata udah beli motor listrik ternyata di rumah listriknya kurang. Wah, bahaya banget nih. Nah, ini ternyata bisa kita perhatikan atau kita bisa kita lihat dari brosurnya aja cukup. Dari unitnya, dari chargernya juga bisa dilihat. Nah, kita coba sambangi Mas Mahesa nih. Mas Mahesa dari Cosmic nih. Nah, ini karena mereka ngutak-ngatik motor listrik, pastinya lebih paham ya. Dan lebih netral ya dibandingin penjualnya. Nah, ini kita coba sambangi Mas Mahesa nih ya. Mas Mahesa ya. Oke, Mas Mahesa, apa kabar Mas Mahesa? Baik. Nah, ini boleh dipakai. Nah. Mas Mahesa, waduh. Ya, boleh. Jadi gini Mas Mahesa nih. Jadi gimana nih? Kan banyak orang ketika beli motor listrik, tahu-tahu udah beli motor listrik, daya di rumah jeblok. Ya kan sering gitu ya. Maksudnya beli motor listrik sampai di rumah pas di charge nggak kuat ternyata ya. Terus listriknya nggak kuat. Nah, itu gimana cara ngeliat itu? Jadi sebenarnya untuk kapasitas daya di rumah seharusnya untuk sepeda listrik yang berada di Indonesia harusnya sih sudah kuat semua ya, minimal kan 900 watt ininya untuk dayanya ya. Jadi cara menghitungnya itu bukan dari dinamo, bukan dari kapasitas dinamo sepeda motor, jadi lebih ke charger yang kita gunakan untuk ngecas motornya itu. Kita bisa lihat nih kebetulan ada charger sepeda motor, ada beberapa sepeda motor yang kita ada di sini ya, ini untuk sepeda ya. Jadi ini kapasitasnya yang kecil-kecil nih baterainya nih untuk sepeda, beda dengan yang motor ya. Jadi yang dihitung itu dari ini kapasitas volt dan ampernya. Jadi seperti ini 48 volt dikalikan dengan 2 ampere. Itu. Jadi kalau kita ambil kalkulator ya, biar gampang ya. Oke. Ya, nih kita udah siapin kalkulator di sini. Jadi ini 48 volt dikali 2 ampere. Itu berarti 96 volt ampere. Nah, ini berarti dayanya yang dipakai di rumah cuma 96 volt ampere. Kalau di rumah 900 watt, ini masih 96, masih jauh. Jadi jaraknya masih jauh gitu kan, nggak akan ngedrop di rumah otomatis gitu. Nah, kalau yang satu lagi nih? Nah, kalau yang satu lagi ini kita lihat ini ada 48 volt dan 3 ampere. Nah, kita lihat 48 dikali 3. Nah, itu cuma 144 volt ampere. Jadi yang agak salah kaprah ini adalah satuan watt yang di rumah itu sebenarnya adalah volt ampere gitu. Jadi satunya 900 watt itu sebenarnya 900 volt ampere. Nah, ini kalau di brosur nih Mas Mahesa ya. Ini kan dibilang orang katanya chargernya itu dia lihat dari sini ya, dari baterai, kapasitas baterai. Kapasitas charger dari kapasitas baterainya betul. Di sini kan terlihat kapasitas baterainya 60 volt dan 45 ampere hour. Oke. Jadi kita cara menghitungnya adalah untuk 60 volt dikali dengan 45 ya. 45 kita dapat 2700. Berarti ini 2,7 kWh. Oh, berarti benar nih ya. Di brosur ini benar ya. kWh betul. Nah, itu kalau rupiahnya dikali daya listrik ya? Betul, untuk daya listrik di rumah kan 1 kWh-nya kan 1400 ya. Ya, 1400 kalau untuk kapasitas
kapasitas apa namanya listrik yang kecil ya. yang kecil ya. Ya. Bentar. Nah, jadi kalau kapasitas listrik yang R1 Oke. yang 900 itu pengalinya adalah 1352. 1352 untuk yang Kalau bersubsidi listrik yang bersubsidi ya. Betul. Itu masih bisa berarti Mas ya? Kalau itu ini nggak masalah berarti karena kita lihat jadi chargernya ini cuma 90. kalau pakai charger ini ya. Iya, pakai ini cuma 144 gitu kan. Jadi masih bisa ya? Masih jauh banget dari 900 tadi kan. Oke. Jadi sedangkan untuk harganya berapa? Kita hitung aja ini kan 2,7 berarti kan. Iya. Kita bagi 1000 dulu. Kita bagi 1000. 2,7 dikali tadi tarifnya 13 berapa? 1352. 52. Itu untuk listrik yang termurah ya. Listrik R1 ya. Yang subsidi ya. Yang subsidi ya. Oke, kita lihat cara ngecasnya jadi cuman 3.650 rupiah untuk ngecas sampai full motor ini. Oh gitu ya. Nah ini untuk Alpha One ya. Untuk Merek Alpha One. One. Oke, betul. Coba kalau kita lihat gesit ya. Iya, bisa kita lihat. Kita gesit. Nah, kita lihat spesifikasi baterainya. Kita lihat di sini. baterai ya. Oke. Ini baterai 72 volt, 20 ampere hour, berarti 72 dikali 20. Ini 1440. Oke. Nah, Kalau ini listriknya di 1300 yang subsidi R1 itu 1352. Oke. Dikali Jadi dibagi 1000 dulu. Dikali 1352. Oke, jadi untuk ngecas full sepeda motor gesit kita cuma butuh 1.946 rupiah. Itu kalau R1. Itu untuk subsidi. Yang kalau yang normal yang R2 ya. Oke. 3.500 sampai 5.500 itu per kWh-nya 1.699,53. Oke. Berarti Jadi, berapa tuh? Kita ulangin lagi ya perhitungannya ya. Jadi 72 dikali 20 kita bagi 1000 kita kali 1 1.600 999,53 jadi 2.440. Wah, itu ya. Cuman 2.000 sekian ya. 2.500 ya nggak sampai 2.500 rupiah udah bisa full baterainya. Oh. Dan jarak tempuhnya bisa berapa kilo itu kan? Oh, berapa kilo ya? Oh iya ya. Itu untuk jarak tempuhnya bisa 100 kilo dia kalau di Gesits ya. Nah, kalau kita coba nih Rakata ya. Rakata, oke. Kalau Rakata kita lihat baterainya. Baterainya ini 60 volt 20 ampere hour. Jadi 60 dikali 20. Ada 1.200 dikali kalau yang R2 itu dikali 1.600 ya. Ini bagi 1.000 dulu ya. 1,2 dikali 1.300 1.600 ya. Yang R2 ya. Oke. 99,53. 99,53. Lihat cuma 2.000. Cuma 2.000. 2.000 Oh. biasa aja itu bisa full. Bisa full. Jarak 60 km. 60 km. Nah, jadi brother ya, ini kita ulangi lagi ya. Jadi kalau ngomong beli motor listrik yang perlu dicek itu pertama chargernya dulu ya. Chargernya betul. Jadi berapapun kapasitas motornya, chargernya. Chargernya dulu nih. Nah, ini charger ini yang dilihat adalah angkanya ini ya. Betul. Ini chargernya voltase dikali 2 ampere ya. Iya, dikali ampere. Jadi itu inilah listrik yang dibutuhkan ya, yang Betul, dipakai untuk charger motor listrik ini. Ya. Sama ini juga sama ya. 48,3 ampere. Nah, kalau angka ampere ini yang 2 ampere, bedanya sama 3 ampere ini apa Mas Mahesa? Makin besar voltase dan makin besar ampernya itu akan lebih cepat lagi dia. Oke. Jangka waktu casnya ya. Jadi kalau ampernya semakin besar, itu berarti semakin cepat. Semakin cepat dia ngisi baterainya. Terus kalau semakin besar juga ampernya, berarti listriknya juga semakin besar ya? Betul. Nah, semakin menyedot listrik yang lebih besar. Jadi kalau ini diperhatikan, kalau angkanya ini masih di bawah, kalau normal misalnya di angka tadi berapa nih Mas? Kalau yang tadi nih, kalau yang 48 ini? 48 dikali 2 berarti 96 ya. Baru 96, berarti nggak nyampe 100 watt ya? Sampai 100 watt. Oh. Jadi masih bisa. Masih bisa. Rumah yang 900 nggak ada masalah. Jadi ini bukan orang pada salah kaprah dong ketika bilang ngejeblak itu, kalau yang sales bilang itu ngejeblak kalau udah kayak 5.000 daya listrik. Ini kan orang pada ngelihatnya dari sini Mas ya. Daya ya? Daya motornya ya. Daya motornya, baterainya, daya di apa mana? Dinamo penggerak. Daya penggerak dinamo ya? Nih di mana dia? 800 watt. Iya, 800 watt. Ini bukan ini Mas bacanya ya? Bukan, itu adalah output dari dinamo sepeda motornya. Oh. Jadi tidak ada hubungannya dengan listrik yang ada di rumah. Oke. Itu adalah seberapa besar tenaga yang bisa dikeluarkan oleh sepeda motor itu.
Jadi sangat-sangat simpel Mas ya sebetulnya ngitungnya ya. Oh, iya. Nggak ribet-ribet banget ya. Nah, jadi yang punya listrik cuma 900 di rumah ya nggak masalah sebenarnya untuk punya motor listrik gitu kan. Oh, jadi hoak dong tuh. Sales-sales bilang kalau motor listrik itu hanya untuk orang kaya. Mungkin salah kaprah ya Om ya. Jadi, Oh, jadi salah kaprah Mas Mahesa ya. Jadi ya, karena cara perhitungannya tidak seperti itu. Kita lihat dari chargernya, bukan dari kapasitas dinamonya. oke. Dinamonya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kalau nge-charge sebetulnya dari chargernya ini. Dari chargernya kita lihat. Dari ampernya itu. Betul. Semakin besar semakin cepat dia. Semakin cepat. Dan itu juga tergantung dengan tipe baterainya karena masing-masing sepeda motor kan baterainya beda ya. Jadi itu satu paket biasanya sama chargernya gitu. Oh, oke. Untuk yang sepeda motor yang kapasitasnya besar, pasti chargernya juga lebih gede kapasitasnya gitu. Oke. Jadi tenang aja brother ya. Maksudnya kalau mau beli perhatikan chargernya aja ya. Chargernya kita hitung. Kita hitung ya. Nah, kalau tadi kita udah hitung, ternyata untuk motor-motor kayak Alfa itu cuma ngisinya nggak besar ya, cuma 4.000 tadi berapa? 4.000-an ya? 2.500. 2.500 ya, jadi nggak sampai gocengan ya maksudnya. Nggak ada seliter bensin lah. Nggak ada liter bensin. Nah, gitu ya brother ya, cara baca, cara mengetahui tips ya yang harus diperhatikan ketika membeli motor listrik ya. Betul. Jadi sebetulnya kalau untuk kecepatan, jarak, sama segala macam sebetulnya itu udah terpampang di spesifikasi brosur ya. Betul. Tapi yang untuk perlu diperhatikan adalah daya charge-nya Dasnya. supaya kita di rumah nggak jeblak ya. Iya. Oke. Aman sudah. Aman semua ya. Kalau jadi kita ngeliatnya di chargernya ya. Dari Oke, gitu, brother. Oke. Jadi buat yang masih bingung untuk beli motor listrik harus ngeliatnya apa? Ya, lihatnya adalah chargernya aja dulu. Sama ngeliat kalau mau ngeliat rupiahnya ya tadi dari daya baterai itu ya. Daya baterai, Nah, kapasitas kapasitas baterai itu tinggal dihitung semudah itu ya. Kaliin aja kali sama per kWh. Oke. Oke, Mas Maisa, makasih banyak Mas ya. Thank you banget Om. Waduh, udah dapat informasi tambahan supaya kita paham. Jadi kita nggak dibohongi ya, maksudnya nggak usah takut lagi beli motor listrik. Ternyata hanya ngelihat dari chargernya ya. Betul. Oke Mas Maisa, makasih banyak Maisa. Siap. Oke, nah ini brother kita perhatikan ini motor-motor yang hasil karya dari bikinan ya dari Eike nih ya bilangnya. Terus ini Momostra, jadi ini udah listrik ya. Dan ini memang mereka sudah bikin kapasitas baterainya memang sesuai dengan yang dibikin ya kapasitasnya ya. Oke, sampai jumpa dengan video berikutnya.